Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di kanal YouTube RSCM kali ini. Hari ini saya akan membawakan podcast CM bersama saya Dr. Soraya sebagai host kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Fikri Hamdan Yasin, spesialis THT bedah kepala leher, subspesialis komunitas konsultan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai penggunaan headset pada kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada ahlinya, bagaimana sih cara-cara untuk menggunakan headset yang baik, yang bijak agar optimal sehingga kita dapat menggunakannya dengan baik. Dan mungkin dari pendengar sekalian bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sering tersirat di dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita pakai headset tuh sebenarnya kita aman atau enggak, mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada narasumber ya Dok. Ya Dok, terima kasih Dok. Selamat pagi Dr. Fikri. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik Dr. Soraya. Iya baik Dok, kita lanjut aja ya Dok, nggak perlu lama-lama. Mungkin kita mulai saja untuk topik kesehatan penggunaan headset. Mungkin yang paling sering ditanyakan itu dalam pemakaian headset kita sehari-hari. Bagaimana sih penggunaan headset yang aman Dok sebenarnya Dok? Oke, jadi penggunaan headset ya, headset itu kan ada yang berupa jenisnya, ada headphone, ada yang earbud gitu ya. Nah, untuk yang headphone itu biasanya volume yang dikeluarkan biasanya bisa mencapai 75 sampai 100 lebih desibel gitu ya. Dimana untuk pendengaran yang aman adalah yang kita dengar adalah 70 desibel. Nah, oleh karena itu penggunaannya itu harus di bawah 70 desibel gitu ya, biar lebih aman. Karena kalau misalnya di atas itu bisa menyebabkan suatu gangguan pendengaran yang kita sebut dengan noise induced hearing loss gitu ya, atau gangguan pendengaran akibat bising. Nah, jadi secara aman sih sebaiknya gunakanlah volumenya tidak lebih dari misalkan 60% gitu ya. Atau ada tekniknya 60-60 istilahnya. Apa itu 60-60? Volumenya maksimal 60% dan waktunya adalah 60 menit per hari gitu ya lamanya. Seperti itu. Lalu kira-kira sebenarnya berapa lama sih kita maksimal pakai headphone ini? Headset lah ya. Maksimal sih yang tadi saya katakan adalah 60 menit gitu ya. Setelah 60 menit kita biasanya mengistirahatkan ya sekitar 10 menit gitu ya. Untuk supaya pendengaran kita pulih kembali gitu ya. Dan tidak memakainya berjam-jam gitu ya, tanpa adanya jeda untuk mengistirahatkan sistem pendengaran kita gitu. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan saya sih Dok, kalau misalnya nih kita udah pakai 60, terus kita istirahat 10 menit, tapi kita boleh lanjut? Boleh lanjut lagi? Ya. Oke, baik. Ya. Lalu mungkin kan zaman sekarang ini udah banyak ya, macam-macam teknologi kan udah canggih banget nih. Ya. Tipe-tipe headset tuh udah banyak banget. Sebenarnya headset yang paling aman Dok, menurut dokter apa tuh Dok? Yang seperti apa gitu? Ya tadi saya juga katakan bahwa headset itu kan ada yang headphone, ada yang earbud gitu ya. Nah yang paling aman sih yang headphone memang. Kenapa? Kalau yang earbud itu dikatakan bahwa bisa membuat bunyi itu lebih keras 9 kali dari headphone gitu ya. Nah untuk headphone sendiri pun pemilihannya harus yang baik gitu ya, seperti misalkan ada fitur noise cancellingnya atau fitur yang bisa membackup atau meredam suara-suara lain sehingga kita tidak perlu mengeraskan volumenya gitu ya. Kemudian pemilihan yang lain adalah dalam bentuk headset yang bone conduction ya, yang hantaran tulang. Nah itu yang dikatakan paling aman saat ini gitu ya. Oh yang suka ditempel-tempel itu ya Dok, yang di belakang itu yang bone conduction itu bone sebenarnya conduction paling aman ya. Itu yang paling aman saat ini gitu ya. Untuk digunakan seperti itu. Oke, lalu gejala apa yang paling sering kalau misalnya yang menyebabkan kerusakan kalau kita sering-sering memakai headset ini Dok? Nah, gejala yang paling sering akibat bising ya intinya, atau noise induced hearing loss adalah pastinya biasanya pasiennya mengalami telinga berdenging ya, atau kita sebut dengan tinnitus gitu ya. Terus mungkin juga kalau udah lebih parah lagi dia mengalami suatu gangguan pendengaran. Nah gangguan pendengarannya itu dapat berupa dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang ya. Dia mendengar tapi dia tidak bisa memahami gitu ya. Nah ada juga yang
kadang menyebabkan hiperakusis ya. Hiperakusis tuh dia menganggap suara normal tuh menjadi dia dengar seperti keras gitu ya, sehingga bikin dia sakit telinganya atau bikin takut kalau dia mendengar suara gitu ya. Padahal itu suara yang kita dengar orang normal, suaranya sih normal gitu ya, tapi kalau didengar sama penderita yang akibat bising, dia merasa sakit biasanya telinganya. Seperti itu. Memang ada berarti gejalanya mungkin kayak tinnitus, susah mendengar percakapan ketika lagi sama orang, sama background yang rame biasanya ya. Oke, sama satu lagi tadi hiperakusis ya. Jadi suara normal terdengar seperti bising ya. Tapi sih gejala yang lain sih masih banyak ya. Masih banyak. Iya, bisa gangguan keseimbangan atau vertigo bisa gitu ya. Oh, yang lain-lainnya Dok, selain atau yang gangguan di luar bising. Sistem pendengaran gitu ya, seperti stres, psikologi gitu ya, terus perubahan sistem metabolik, kadang seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi memang selain itu juga pengaruh ya, stres ya, karena bisingnya itu ya. Bising itu ya, akibat bisingnya. Oke. Lalu sebenarnya kalau misalnya untuk anak nih, sebenarnya boleh nggak sih Dok kita pakai headset Dok? Nah, pada anak sebaiknya sih kita memperbolehkan, tapi dengan pengawasan yang cukup ketat gitu ya. Karena di mana pada usia-usia tersebut ya, anak ya memang lagi senang-senangnya, lagi tumbuh kembang gitu ya. Mendengar suara keras terus dianggap suatu kesenangan gitu ya, bukan suatu yang bisa membahayakan gitu. Makanya kita sebagai orang tua cukup harus tegas gitu ya, untuk memperhatikan pengawasan dalam pemakaian headsetnya gitu ya. Yang pastinya ya minimal ya kita lakukan dengan sistem ya tadi itu, dengan cara 60-60 seperti tadi yang saya katakan. Volumenya tidak lebih dari 60%, lamanya tidak lebih dari 60 menit per hari gitu ya. Seperti itu. Baik Dok. Jadi mungkin ada pertanyaan yang tersirat sih, maksudnya untuk yang anak misalnya nih ya Dok, kan ada nih sekarang yang headset yang dipakai misalnya untuk anak yang di pesawat gitu kan, buat nutup bising yang saat di pesawat. Itu kalau misalnya kita pakai di bioskop bisa kan Dok? Ya bisa, tapi kan intinya bising itu kan sebenarnya bunyi yang tidak diinginkan kan. Tapi kalau kita ke bioskop kan kita malah menginginkan bunyinya itu kan. Iya. Nah ya kadang ya kalau kita pakai headphone itu ya kita merasa nggak nyaman dong gitu kan. Iya. Ya karena yang dianggap bising adalah bunyi yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, ya. baik. Sementara orang mendengar bising itu dianggap suatu nikmat gitu ya. Kesenangan, jadi dia pikir itu ya suatu kenikmatan gitu ya, sehingga dia tidak memperhatikan bahwa nanti sistem keseimbangan, sistem pendengarannya akan terganggu gitu ya lama-lama gitu ya kalau mendengar bising yang terus menerus ya, seperti itu. Berarti memang benar-benar harus bijak ya kalau misalnya kita memang mau kasih anak kita headset itu, jadi memang harus kita awasin benar-benar gitu, jangan sampai kita meskipun dia pakai cuma setengah jam ternyata volumenya terlalu keras ya kan. Kadang suka seperti itu kan anak-anak, harus kita cek-cek juga kali ya Dok. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih Dok sebenarnya pemakaian headset itu dapat menyebabkan infeksi pada telinga itu Dok? Oh ya, nah untuk terjadi infeksi biasanya akibat penggunaannya terlalu lama kan, dimana dengan tertutupnya si liang telinga itu bisa menyebabkan suatunya tumbuhnya kuman atau bakteri atau jamur di dalam liang telinga gitu ya, karena tertutup menyebabkan daerah itu menjadi lembab gitu ya, sehingga dapat timbul suatu biasanya jamur atau bakteri ya. Dan kadang juga kotoran telinganya nggak bisa keluar gitu ya, karena kan biasanya kotoran telinga akan keluar dengan sendiri ya, karena sering ketutup atau sering disumbat dengan earbud atau headset ya, jadi menyebabkan suatu penyakit infeksi. Nah infeksi itu bisa ya kemana-mana, nanti bisa nyeri telinganya atau gatel telinganya, atau kadang bisa keluar cairan dari liang telinganya, seperti itu. Oke. Berarti memang bisa menyebabkan infeksi ya. Kalau misalnya kita juga tidak ngebersihin headsetnya, lalu pemakaian terlalu lama jadi lembab, itu pengaruh ya Dok. Lalu untuk pencegahan infeksi sendiri itu kita harus ngapain sih Dok sebenarnya? Yang pasti ya jangan gunakan headsetnya terlalu lama. Terus membersihkan headsetnya itu sendiri juga harus lebih dipersering lah gitu ya, minimal ya seminggu sekali gitu ya kita bersihkan, karena
Takutnya kan ada kuman atau bakteri yang nempel di headset kita atau di perangkat untuk di headphone-nya gitu ya. Nah itu juga harus perhatikan gitu ya. Jangan nggak dibersihin juga. Walaupun kita udah bersihin telinga tapi headset nggak dibersihkan percuma juga kan. Sama aja ya dok. Sama aja. Bolak-balik dia. Oke deh dok. Berarti emang harus dibersihkan berkala ya dok untuk headsetnya sendiri. Selain telinganya juga dibersihkan berkala, headsetnya juga harus dibersihkan berkala supaya tidak terjadi infeksi untuk di kemudian hari. Baik dok, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat mencerahkan. Untuk topik kita kali ini penggunaan headset yang bijak. Mungkin bisa saya simpulkan beberapa poin penting yang harus diingat untuk podcast kali ini. Mungkin yang pertama itu adalah volume itu tidak boleh melebihi dari 60% volume total. Atau kita bisa hafalin 60-60 itu mungkin untuk 60% untuk volumenya, mungkin 60 desibel, lalu juga maksimal penggunaannya 60 menit dengan istirahat 10 menit. Lalu juga penggunaan headset yang paling baik itu dengan noise cancelling ya dok. Untuk penggunaan headset sendiri pada anak kita harus aware juga nih pengawasan terhadap pemakaian headset pada anak itu harus sesuai, jadi harus kita awasin. Lalu ada juga pemeriksaan berkala untuk telinga dan juga pembersihan berkala untuk headsetnya supaya tidak menyebabkan infeksi di kemudian harinya. Mungkin itu saja kesimpulan untuk podcast kita kali ini. Mungkin terima kasih dokter telah bergabung pada podcast kita kali ini. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mungkin di kemudian harinya mungkin kita bisa membahas topik-topik lain yang lebih menarik. Mungkin misalnya ada yang ingin ngobrol langsung dengan Dr. Fikri, bisa langsung ke THT RSCM ya dok. Dr. Fikri praktek di THT RSCM di divisi THT Komunitas RSCM FKUI. Baik, cukup sekian dari saya, Dr. Soraya. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih.